Kali ini kita akan bahas tentang pengaruh konstruksi ban dan tekanan terhadap koefisien gesek atau gaya traksi, bisa gaya pengereman. Nah, ini adalah kurvanya. Ada 3 konstruksi ban yang kita bahas, yaitu ban bias, kemudian bias yang ada beltnya, kemudian ban radial. Nah, kalau teman-teman belum mengetahui secara detail apa itu ban bias, bias belted, dan radial, bisa lihat video yang lain yang berjudul konstruksi ban kendaraan. Nah, ini baik ban bias maupun ban bias belted dan radial itu divariasikan tekanannya. Jadi variasi tekanan kita dari kurva ini, tekanan ban itu divariasikan, kemudian konstruksinya beda, ada 3, yaitu bias, belted, dan radial. Kemudian kecepatannya sama sesuai standar SAE, yaitu 40 mil per jam atau 64 km per jam. Kemudian jalannya sama, yaitu aspal kering. Jadi ukuran ban sama, konstruksinya berbeda, tekanannya berbeda, dengan kecepatan yang sama dan jalan yang sama. Nah, dari ketiga kurva ini, itu ban bias, ini ada yang kondisi peaknya dan sliding. Jadi yang diukur atau yang kita utamakan itu adalah peak dan slidingnya. Kalau di dalam kurva ini, yang berarti yang kita ukur adalah bagian peaknya ini berapa dan bagian slidingnya ini berapa. Peak dan sliding, mu P, mu peak, dan mu S, mu sliding. Sliding berarti dia lock. Nah, ini masing-masing divariasikan tiap pengujian bannya, tekanannya itu dimulai dari yang 16 psi sampai 48 psi. Divariasikan tekanan banyak, kemudian diukur berapa nilai peaknya, berapa nilai slidingnya. Kemudian ini yang untuk yang 18, dan di tekanan ban 24 psi itu peaknya berapa, slidingnya berapa. 32 peaknya berapa, slidingnya berapa, 40 psi, dan seterusnya sampai 48 psi. Nah, ini kita lihat untuk yang ban bias dia cenderung mendatar ya, tidak berpengaruh. Jadi dari tekanannya rendah, yaitu 16 psi sampai 48 psi, itu dia cenderung datar koefisien gesek peaknya. Begitu juga dengan sliding, karena sliding itu kan dia posisinya untuk yang aspal kering dia lebih rendah dibandingkan dengan yang peaknya. Kita bisa lihat di video sebelumnya, yaitu yang ini, di aspal kering dia slidingnya dia cenderung lebih rendah dibanding dengan yang peaknya. Untuk sliding dia cenderung datar juga untuk variasi tekanan ban. Itu untuk yang ban bias. Kemudian untuk yang ban bias yang ada beltednya juga sama, dia cenderung mendatar, cenderung sama untuk seluruh variasi tekanan, dari tekanan rendah sampai tekanan tinggi dia cenderung datar, baik peak maupun slidingnya. Radial juga sama, dia cenderung datar baik peak maupun slidingnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk konstruksi ban bias belted maupun radial, dia ternyata koefisien gesek peak maupun slidingnya itu tidak mengalami tidak berbeda jauh antara ban bias belted dan radial, bahkan ini relatif sama ya. Ini lihat sekitar ya mendekati 1 untuk yang bias belted juga sama mendekati 1, yang radial juga mendekati 1. Dengan slidingnya dia di bawahnya semua. Jadi konstruksi ban itu tidak mempengaruhi besarnya koefisien gesek peaknya maupun koefisien gesek slidingnya. Itu berlaku untuk yang traksi maupun braking. Ini contohnya yang braking, tapi ini berlaku juga untuk yang traksi. Nah, jadi dari ketiga kurva ini itu bisa kita simpulkan bahwa tekanan ban dan konstruksi itu tidak mempengaruhi nilai koefisien gesek peak, mu peaknya dan mu S-nya. Kita lihat ya, peaknya sekitar 1, sama, semua 1. Slidingnya juga sama, hampir sama. Nilainya ini hampir sama. Jadi konstruksi ban dan tekanan ban itu tidak mempengaruhi besarnya koefisien gesek baik yang peak maupun yang slidingnya. Jadi konstruksi dan tekanan ban tidak berpengaruh terhadap koefisien gesek. Itu jawabannya. Nah, kemudian setelah saya pikir-pikir, ini adalah pendapat saya untuk menjelaskan fenomena ini. Jadi tekanan itu mempengaruhi nilai slip atau skid. Jadi dari kurva ini kita ketahui bahwa tekanan dia tidak mempengaruhi besarnya koefisien gesek baik peak maupun sliding, tetapi
tekanan itu akan mempengaruhi nilai slip atau skidnya. Slip itu berlaku untuk yang traksi, skid itu untuk pengereman. Jadi tekanan itu tidak mempengaruhi koefisien gesek peak dan sliding, tetapi dia mempengaruhi nilai slipnya atau skidnya. Nah, koefisien gesek peak mu p yang peaknya ini itu akan terjadi pada slip atau skid yang berbeda jika tekanannya berbeda. Jadi ketika tekanannya kita rubah, maka nilai peaknya ini akan, meskipun nilai peaknya sama, tapi dia akan terjadi pada slip yang berbeda ini. Seperti ini. Jadi bedanya kalau kita menggunakan tekanan yang berbeda, kalau tekanan ban berbeda itu akan menyebabkan nilai skidnya ini akan berbeda, nilai skid pada kondisi puncaknya. Jadi peaknya bisa sama meskipun tekanannya berbeda, tetapi nilai skidnya itu akan berbeda. Itu adalah yang saya mau katakan di sini. Nah, sebagai contoh, kalau kita menggunakan tekanan yang tinggi, tekanannya semakin tinggi tekanan ban, maka ban akan semakin kaku. Nah, semakin kaku itu menyebabkan koefisien gesek maksimalnya itu akan terjadi pada nilai slip yang lebih rendah. Nilai slip atau skidnya itu lebih rendah. Nah, kalau tekanannya itu kita turunkan, dia akan bannya lebih fleksibel. Nah, ketika lebih fleksibel, maka koefisien gesek maksimalnya atau gaya gesek maksimalnya itu terjadi pada skid atau slip yang lebih tinggi dibanding dengan yang tekanannya tinggi. Nah, itu maksud saya pengaruh tekanan. Jadi meskipun gaya gesek maksimalnya itu sama, tetapi dia akan terjadi pada skid yang berbeda atau slip yang berbeda. Semakin tinggi tekanan, maka nilai skidnya pada puncaknya ini akan semakin lebih kecil. Jadi puncaknya itu akan lebih bergeser ke sini, akan bergeser ke kiri kalau tekanannya semakin tinggi. Kalau tekanan semakin rendah, maka puncaknya ini akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi nilai skidnya ketika terjadi puncak itu akan semakin besar. Itu adalah pengaruh tekanan. Nah, sedangkan pengaruh konstruksi itu tidak begitu pengaruh, baik bias built-in maupun radial. Nah, barangkali untuk yang konstruksi itu nanti akan pengaruh ketika dia digunakan untuk belok. Ini kan untuk longitudinal, dia gerakan lurus saja untuk pengereman maupun gaya traksi. Nah, itu adalah pengaruh konstruksi dan tekanan ban terhadap koefisien gesek dan skidnya atau slip. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang pengaruh dari kecepatan dan gaya normal terhadap koefisien gesek ban. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.